Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini kita sudah jaring sekitar 30-an. Harapannya maksudnya sambil melihat juga persiapan perlengkapan. LHKPN sudah. Jadi terakhir kemarin itu Pak Agung Indrajati tanggal 27 ke 28 itu pada saat pendaftaran itu. Selamat pagi dari Jalan Limbowalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhem, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Forum UKM IKM Kota Bau-Bau menginisiasi penyelenggaraan Festival UMKM Bau-Bau 2024. Anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih telah melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 14 September 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Forum UMKM IKM Kota Bau-Bau menginisiasi penyelenggaraan Festival UMKM Bau-Bau 2024 sebagai wadah promosi produk UMKM. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Saat ini kita sudah jaring sekitar 30-an. Harapannya maksudnya sambil melihat juga persiapan perlengkapan karena kan kita Forum UKM IKM Kota Bau-Bau menginisiasi penyelenggaraan Festival UMKM Bau-Bau 2024 sebagai wadah promosi produk-produk UMKM di daerah eks-Pusat Kesultanan Buton ini. Kegiatan yang mengusung tema kebangkitan UMKM dengan produk bermutu dan berkualitas menuju pasar global ini akan digelar selama 5 hari mulai 17 sampai 21 September 2024 di lapangan eks-kantor Satpol PP Bau-Bau Kota Mara. Ketua Panitia Festival UMKM Bau-Bau 2024 Ahmad Muhammad Komar mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional setiap 12 Agustus. Kang Mamat sapaan akrab Ahmad Muhammad Komar mengatakan saat ini pihaknya telah mendata sebanyak 30 pelaku UMKM akan terlibat dalam festival ini. Jumlah tersebut bisa saja bertambah seiring bertambahnya mitra yang memberi dukungan. Saat ini kita sudah jaring sekitar 30-an. Harapannya maksudnya sambil melihat juga persiapan perlengkapan karena kan kita siapkan tenda stand UMKM. Kita lihat berapa yang bisa kita dapat, kita undang sesuai dengan kebutuhan itu. Dalam festival UMKM ini, kata Kang Mamat, juga akan digelar dengan berbagai lomba, yaitu mewarnai bagi anak-anak, fashion show, dan lomba karaoke. Selain itu, ada pertunjukan demo masak kuliner tradisional, penampilan tradisi lisan Kabanti, serta bertutur cerita bahasa Wolio. Sementara itu, Ketua Forum UKM IKM Kota Bau-Bau, LM Hasrul Adan mengatakan, Festival UMKM Bau-Bau 2024 perdana diinisiasi langsung oleh forum yang dipimpinnya. Pihaknya berharap melalui festival ini, para pelaku UMKM dapat memanfaatkannya untuk bisa mempromosikan produk-produknya karena tujuan utama festival ini untuk promosi. Di festival inilah bagaimana pelaku UMKM itu menampilkan produknya. Memang ini bukan hanya sekedar menjual saya bilang, tapi memang mempromosikan begitu. Jangan melihat berapa sih kita dapat menjualan ini kan, tapi bagaimana dikenal produk kita ini. Karena kalau kita bicara promosi itu bukan kita mendapatkan apa, tapi kita mengeluarkan biaya kan kalau kita bicara promosi begitu. Kalau penjualan ini kan bonus sebenarnya. Ketika produk kita ini sudah dipromosikan, tapi ada yang laku, itu bonus. Hasrul juga berharap demi suksesnya penyelenggaraan Festival UMKM Bau-Bau 2024 yang meriah, kiranya sejumlah pihak yang rencana terlibat memberi dukungan dapat merealisasikan dukungannya karena pelaksanaan kegiatan tinggal beberapa hari lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Bupati Wakatobi Haliana mengatakan Expo UMKM yang telah berlangsung sejak 10 hingga 14 September 2024 memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi di daerah tersebut. Expo UMKM yang diikuti sebanyak 30 tenan dipusatkan pada kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Alun-Alun Merdeka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
Halyana mengatakan melalui ajang Expo UMKM, Pemkab Wakatobi ingin menunjukkan produk-produk lokal Wakatobi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Diungkapkan Halyana, hal tersebut sebagai upaya di samping memasarkan lebih luas agar tercipta produk-produk berkualitas, baik produknya maupun jumlah kualitas pelaku UMKM. Sebelumnya, Sekda Kabupaten Wakatobi Nadar mengatakan pelaksanaan Expo UMKM tersebut diharapkan dapat dicapai beberapa sasaran yang antara lain memberikan kesempatan dan keikutsertaan bagi UMKM kluster kriya, kuliner, dan layanan. Kemudian meningkatkan partisipasi UMKM dalam mengikuti kegiatan Expo sehingga berdampak pada peningkatan angka kunjungan dan omset bagi para pelaku UMKM di Wakatobi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya, anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih telah melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPU pun telah menindaklanjutinya dengan pengusulan SK pelantikan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. LHKPN sudah. Jadi terakhir kemarin itu Pak Agung Indrajati tanggal 27 ke 28 itu pada saat pendaftaran itu. Sebanyak 25 calon anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih telah melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum pada pasal 52 ayat 2 menyebutkan tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Dikonfirmasi RRI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bau-Bau Farida mengakui pihaknya telah menerima tanda terima pelaporan LHKPN ke 25 anggota DPRD terpilih dan sudah diteruskan ke Pemkot Bau-Bau dan Sekretariat DPRD Kota Bau-Bau. LHKPN sudah. Jadi terakhir kemarin itu Pak Agung Indrajati tanggal 27 ke 28 itu pada saat pendaftaran itu dia kirim dokumennya. Sudah kami sampaikan ke pemerintah kota juga ke DPR itu. Lebih lanjut, Farida mengatakan oleh Pemkot Bau-Bau, nama-nama calon anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih akan diteruskan ke pemerintah provinsi. Kemudian oleh Gubernur Provinsi Sultra akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikeluarkan surat keputusan atau SK pelantikan. Farida menambahkan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Bau-Bau periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024. 1 Oktober. Teman-teman yang di DPR ini kan akhir September kan dia berakhir masa tugasnya, KMJ-nya. Diketahui penyampaian LHKPN menjadi hal yang wajib bagi calon anggota DPRD terpilih. Sebab jika calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan ke dalam penyampaian nama calon terpilih untuk diusulkan pelantikannya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak di gudang Bulog dan sejumlah gudang distributor serta pasar tradisional guna memastikan stok dan harga kebutuhan pokok tersedia menjelang Hari Besar Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan, berdasarkan pantauan bersama yang terdiri dari unsur pemerintah Kota Bau-Bau dan unsur Forkompimda, harga kebutuhan pokok cenderung stabil meski terdapat sedikit kenaikan pada harga minyak goreng dan cabai rawit merah. Sementara ketersediaan bahan pokok baik di tingkat distributor maupun gudang Bulog secara umum hingga saat ini masih terkendali. Ali Hasan menambahkan, selain menjaga kestabilan harga pangan, TPID juga menggelar pasar murah secara berkelanjutan sebagai langkah antisipasi inflasi dan merupakan arahan PJ Wali Kota Bau-Bau
pemerintah provinsi dan pusat. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Forum UMKM IKM Kota Bau-Bau menginisiasi penyelenggaraan Festival UMKM Bau-Bau 2024. Anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih telah melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.